Pemirsa, pernah dengar Yayasan Maranatha Nusa Tenggara Timur? Ini sebuah yayasan yang fokus utamanya adalah pada mempersiapkan tenaga-tenaga medis. Terbayang atau tidak, sejak tahun 2000, yayasan ini sudah berdiri. Yayasan ini merupakan lembaga pertama yang memfokuskan diri pada pendidikan kesehatan bagi generasi muda kita di Nusa Tenggara Timur ini. Untuk lebih dekatnya, kita bersama dengan sang pendiri. Saya boleh bilang beliau ini adalah seorang pendiri dan sebagai tokoh kesehatan. Karena dari dialah melahirkan generasi muda kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Pak, terima kasih sudah menerima kami di tempat ini. Boleh cerita sedikit, kenapa Bapak mau mulai yayasan ini atau tertarik untuk mendirikan yayasan ini? Bermula dari tahun 2000, sebelumnya tahun 1998, saya ini ketua panitia, sekretaris panitia Eptanas SMP SMA Kabupaten Kupang. Nah, pada saat itu kami sepakat untuk menyekolahkan semua anak-anak yang mempunyai prestasi yang gemilang untuk dunia kesehatan, untuk masuk di dunia kesehatan. Nah, ternyata 2 tahun berturut-turut kami mendaftarkan anak-anak yang lulus yang sebagai peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5 di upper negeri. Ternyata bahwa hasilnya tidak memuaskan. Begitu 1999 juga sama. Tahun 2000 kami coba lagi. Kami kirimkan anak-anak yang punya bakat prestasi yang peringkat 1, 2, 3, 5 juga sama. Akhirnya tahun 2001 kami mendirikan APER. Jadi APER ini bertolak dari tidak diterimanya anak-anak yang menurut kami orang kabupaten, anak-anak itulah yang mempunyai peringkat yang tinggi, tetapi kok tidak diterima di SPK dulu. Jadi akhirnya saya bangun, saya bilang, Ibu, bagaimana kita dirikan APER? Sehingga Ibu sepakat, saya sepakat untuk kita merintis. Nah, merintis pada awalnya kami juga tidak tahu syarat pendirian. Sehingga terpaksa kami datang di dinas menanyakan syarat mendirikan sebuah APER. Nah, setelah itu saya diutus ke LE ini Jakarta untuk menemui ini Menteri Kesehatan. Ya, saya sendiri turun ke sana. Setelah turun, akhirnya kami diberi masukan, kamu harus siap ini. Saya pulang lalu kami siapkan. Dan pada saat itu, begitu bulan Juni, saya mendaftar. September, saya dikunjungi dari tim pusat. Nah, dari tim pusat menyatakan bahwa ya belum layak untuk didirikan, tapi Pak kalau mau silakan jalan. Jadi saya jalan dengan catatan bahwa saya belum dibolehkan untuk melakukan ujian sendiri, sehingga saya harus melakukan ujian penitipan selama 2 tahun. Ya, oleh karena itu tahun pertama saya penyangkatan pertama pada waktu itu tidak ada sekolah yang
memenuhi syarat untuk menitip saya punya sekolah. Oleh karena itu saya diizinkan untuk menggabung dengan Harvard negeri. Jadi saya punya angkatan pertama lulus dengan ijazah ditandatangani oleh Harvard negeri. Sedangkan tahun kedua dan ketiga saya Pemda Atambua sudah memberi syarat untuk dia menerima saya sebagai sekolah titipan. Jadi saya 2 kali di Atambua. Baik, Bapak sendiri bukan seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan, Pak? Saya terus terang bukan tenaga kesehatan, hanya pada saat itu saya peduli. Saya peduli karena pada waktu itu sesuai dengan data yang saya himpun sendiri, tenaga kesehatan untuk di NTT sewaktu itu 8.000 orang lebih. 8.000. Itu termasuk dokter ahli, dokter, dan tenaga medis dan lain-lain. Dan 8.000. Nah, 8.000 kalau dibagi dengan 12 provinsi waktu itu berapa? Sehingga kita dapat hitung bahwa rumah sakit yang ada di kota dia mendapat dokter dan perawat yang cukup memadai. Tetapi kalau seturusan berkacamata tidak mungkin. Atas itulah saya nekat untuk saya harus fokuskan diri di dalam dunia kesehatan. Jadi dari tahun 2003 sampai 2005 itu memang sangat-sangat mengerikan, apalagi pada saat itu kita sebagai panitia EPTA sekolah, kita turun per SMP, per sekolah, per desa. Jadi kita tahu persis fasilitas kesehatan yang ada di desa masyarakat. Jadi kita melihat bahwa puskesmas misalnya bangunannya modern, bangunannya atap genter, lantai keramik, tetapi apa yang menempati? Yang tenaga medis tidak ada ya? Yang tempat itu hanya kambing, domba. Pada saat itu. Betul. Pada saat itu. Oleh karena itu saya bilang, sekarang sampai saatnya untuk kita rubah supaya bangunan yang begini mewah jangan ditempati oleh kambing, domba, kuda, kerbau, tetapi harus ditempati oleh manusia-manusia yang bisa menolong manusia yang lain. Luar biasa. Ya. Pak, boleh tahu ketika memulai lembaga pendidikan ini, Akper Maranatha Group, saya boleh tahu kira-kira dengan berapa tenaga pengajar pada saat itu? Nah, tenaga pengajar pada saat itu 12 orang, tetapi itu pun saya pinjam dari teman-teman yang sudah kerja di dinas di rumah sakit umum, ada yang di SPK, sekolah perawat. Jadi itu tenaga pinjaman semua. Hanya saya mengajak mereka. Saya bilang, teman-teman, mungkin teman-teman belum sadar atau sudah tahu, tapi saya ngajak dia tahu, ya itu lain persoalan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita mempunyai kebutuhan tenaga kesehatan yang sangat besar. Tetapi kalau kita hanya harap akan negeri, kapan lalu kita bisa penuhi ini permintaan begini banyak. Akhirnya nanti kita biarkan untuk ini diisi oleh orang luar, dari orang luar. Nah, kapan lalu kita bisa mendapatkan tenaga kesehatan ini?
Kalau dokter, oke, saya angkat tangan karena itu dokter biaya pendidikannya mahal, jadi tidak mungkin. Tapi kalau untuk perawat dan bidan, mari kita bisa lakukan. Akhirnya mereka bergabung sampai 2003 izin operasionalnya sudah keluar. Izin operasionalnya untuk keluar. Tetapi begitu keluar, baru selang beberapa waktu keluarlah instruksi untuk tenaga pendamping dokter bukan lagi D3 tetapi S1. Sehingga pada tahun 2003 bagaimana saya memutar otak supaya saya bisa dirikan tiket. itu lalu terbelakang untuk saya mulai AP dan tiket. Luar biasa. Tantangannya yang besar sekali saat itu, Pak. Tantangan besar karena yang pertama modal. Kita harus tahu untuk membangun sesuatu butuh modal yang cukup besar. Tetapi saya pada saat itu nekat. Saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Hanya nekat saja yang membuat saya untuk maju. Saya yakin bahwa Tuhan akan menyertai saya. Kalau memang ini tujuan murni, tujuan yang dilandasi oleh Tuhan, saya pikir itu tidak akan ada masalah. Nah, itu yang saya yakini sampai sekarang. Luar biasa. Selain modal, apa lagi, Pak? Selain modal, harus butuh kerendahan hati untuk bisa merangkul orang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita harus menghubungi orang-orang yang mau bekerja sama. Ini juga persoalan yang bukan gampang. Ini apalagi pada saat yang sama, saya ini juga pegawai negeri. Waktu untuk ke sana kemari memang sangat susah. Tetapi ya, saya bisa mengatur waktu pada waktu itu. Saya tidak tahu mau buat bagaimana, tapi akhirnya bisa juga. Jadi semuanya itu saya bilang semua itu dalam rencana Tuhan. Jadi saya katakan saya tidak berproblem. Ya. Tetapi sesungguhnya sampai saat itu terlalu susah. Dan yang paling susah adalah ketika saya berhadapan dengan Pak Kepala Dinas waktu dulu, Pak Stefadia. Karena Pak Stefadia orangnya terpusat pada disiplin. Dan segala sesuatu harus ikut aturan. Nah, kalau saya bilang, Pak, memang betul, peraturan tetap peraturan. Tetapi kita harus kombinasikan dengan kondisi real kita. Kita di NTT, bukan di Jawa. Di Jawa gampang. Kalau ini hari mau cari tenaga S1, S2, gampang. Tetapi di sini, jangan kita cari S1, Pak, kita cari D3 susah. Nah, itu yang membuatnya. Jadi kalau datang saya punya kebutuhan, ya saya pergi, dia mau marah pun marah. Yang penting dia dapat memberikan saya suatu kebijakan yang memudahkan saya. Pak, setelah 20 tahun mendirikan yayasan ini, lalu mulai mendidik anak didik atau para perawat-perawat muda ini,
Apa yang Bapak lihat sekarang? Apakah Maranatha sudah mulai berkembang pesat atau Maranatha sekarang masuk pada tahap yang mana, Pak? Pada waktu tahun 2012 kalau saya tidak salah, waktu itu saya sudah dalam kondisi sakit. Saya waktu itu bilang pada suatu upacara wisuda itu, saya kasih kata sambutan, saya bilang dulu saya rencanakan ini aktor, saya tidak tahu apa yang saya harus buat dan kemana harus pergi, saya tidak tahu. Tetapi saya katakan bahwa inilah 9 tahun yang saya kasih kepada kamu. Sekarang jalan saya sudah bebas. Kamu sekarang mengikuti untuk pengerasan di aspal kalau dapat dibuat putar. Dan pada tahun itu saya bilang, sekarang saya sudah lihat aspal. Aspal kita sudah jalan kemana-mana. Ada sampai di Flores, ada yang sampai Sumba, ada yang sampai di Atambua. Untuk Kupang susah sampai Atambua. Tetapi saya tidak puas dengan itu saja. Saya mau untuk di Hotnik. Dan sekarang puji Tuhan bahwa kita punya lulusan sudah cukup banyak direkrut oleh rumah sakit swasta maupun negeri, puskesmas dan pos-pos yang ada di daerah-daerah, dan saya sudah cukup bangga. Tetapi kebanggaan itu belum, saya punya tekad sampai NTT ini menjamur karena Tikes Maranatha. Apa harapan Bapak di masa yang akan datang untuk Tikes Maranatha ini? Untuk Yayasan Maranatha ini? Saya mengharapkan anak-anak tetap berjuang, tetapi jangan menggunakan perjuangan untuk mematikan anak-anak kita. Sebab anak kita adalah anak-anak kita, dan tujuan pemberantasan adalah tujuan kita bersama. Jadi saya harapkan supaya membangunlah dengan apa yang ada pada diri kita, dengan tidak mengorbankan orang lain atau masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Ada target tersendiri, Pak? Saya hanya menghibur kepada semua dosen, pengajar, bahwa dirilah sebanyak-banyaknya untuk memenuhi NTT. Itu harapan saya. Selagi NTT belum penuh dengan perawat dan bidan, silakan berjuang terus. Karena itulah tujuan kita di Maranatha ini. Terima kasih, Pak, Ya, atas waktunya bincang-bincang ini. Pemirsa, sangat menarik dengan seorang tokoh pendidikan. Dia bisa berjuang dari awal, dari nol. Tidak pernah terbayangkan seorang guru biasa, bukan guru kesehatan, tapi mampu menjadi inspirator bagi tenaga-tenaga medis muda di Nusa Tenggara Timur. Tidak bisa terbayangkan, dari tangan beliaulah
telah lahir ribuan tenaga medis. Sosok yang sangat berjasa buat dunia kesehatan di tanah Floba Morata ini.